Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Konsep Fisika. Pada pembahasan video kali ini kita akan melanjutkan video bimbingan untuk persiapan KSM 2023 part yang kedua. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, di sini kita akan sedikit lebih panjang. Maka dari itu, Ibu buat part 2A, kita akan bahas kinematika. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke. Bedanya apa? Kalau GLB kecepatannya konstan, sehingga dia hanya memiliki satu persamaan. S sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sedangkan GLBB berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah. Tapi berubahnya secara beraturan. Nanti di sini di GLBB itu ada dua jenis. Ada yang dipercepat, ada juga gerakannya yang diperlambat. Tahu dari mana, Bu? Ini bisa kita lihat dari nilai A-nya. Nah, karena kecepatannya berubah, di sini persamaannya ada 3. Pertama, kecepatan akhir atau kecepatan waktu T sama dengan kecepatan awal plus minus AT. Kemudian yang kedua ini 2AS dan terakhir. Oke, Ibu itu apa plus minus? Jadi plus ketika GLBB-nya dipercepat. Sedangkan minus ketika nilai A-nya itu diperlambat. Jadi kita pakai salah satunya. Nah, kemudian ini tinjauannya gerakan secara horizontal untuk GLB dan GLBB. Kemudian bagaimana kalau gerakannya vertikal, Bu? Ada persamaan namanya gerak vertikal. Sama. Ada 2. Ada ke atas dan ada gerak vertikal ke bawah. Persamaannya sama persis dengan GLBB, hanya ada beberapa yang berbeda sedikit. VT sama dengan V0 plus minus A-nya berubah jadi G, percepatan gravitasi. Begitu pula yang lainnya. Nah, di sini ada S, sedangkan di gerak vertikal S-nya kita ganti. Jadi H, ketinggian. Nah, begitu. Pertanyaannya, kapan plus, kapan minus, Bu? Ke atas, dia gerakannya melawan percepatan gravitasi. Artinya gerakannya diperlambat. Jadi ketika ke atas, V0 min GT. Sedangkan ketika ke bawah, plus. Kurang lebih kinematika bagian ke-1 itu seperti ini konsepannya. Sedangkan nanti bagian kedua, kita lanjutkan ke gerak parabola dan gerak melingkar. Oke, langsung ke contoh soal. Biasanya untuk soal kinematika ada 2 kemungkinan. Pertama, analisis grafik. Yang kedua, soal hitungan. Tetapi hitungannya di sini dia digabung dengan konsep lain. Misal dengan usaha energi, dengan bidang miring, usaha pada bidang miring, atau momentum impuls, dan sebagainya. Kita bahas contoh yang pertama. Di sini kita diberikan sebuah grafik. Grafik apa, Bu? Kita baca dulu atasnya. Di sini ada 2 mobil, Ahmad dan Baihaqi. Ahmad dengan mobil A dan Baihaqi dengan mobil B. Bergerak
dari secara bersamaan berangkat dari titik yang sama. Kecepatannya digambarkan oleh grafik. Oke, jadi ini adalah grafik kecepatan mobil Ahmad dan Baihaqi. Nah, setelah menempuh jarak 60 meter, mobil Ahmad melambat. Sampai seterusnya, kemudian pertanyaannya kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul Ahmad. Oke, sebelum ke sini, kita analisis dulu grafiknya. Kita yang paling mudah kita lihat mobil B atau Baihaqi. Nah, ini ketika kita memiliki grafik kecepatan terhadap waktu, maknanya apa? Jadi, awalnya Baihaqi bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Di detik kedua atau ke-1, kecepatannya tetap. Di detik kedua, kecepatannya masih 4. Di detik ketiga sampai di detik keempat, kecepatannya masih 4. Artinya apa? Artinya Baihaqi kecepatannya tetap atau bergerak secara GLB. Nah, GLB itu punya satu persamaan. Persamaannya itu adalah S punya Baihaqi sama dengan VT. V-nya kita punya 4. Nah, persamaan pertama. Kemudian yang kedua, mobil Ahmad. Maksud dari grafiknya, ketika kecepatannya awalnya itu 2, pas di detik ke-1 dia dipercepat segini. Berapa, Bu? Di sini tidak ditulis. Pas di detik kedua, kecepatannya juga naik. Di sini. Di detik ketiga sampai di detik keempat, kecepatannya 4. Begitu maksudnya. Artinya dia mempercepat atau GLBB. Sampai kapan, Bu? Sampai jarak 60 meter. Artinya Ahmad itu melakukan 2 kali gerakan. Dia mula-mula mempercepat, kemudian dia melakukan pengereman atau diperlambat. Oke. Jadi nanti jarak Ahmad kalau Ibu total ada 2. Jarak Ahmad sama dengan jarak Ahmad saat dipercepat tambah jarak Ahmad saat diperlambat. Nah, jarak saat dipercepat kan Ibu udah punya, Bu, 60. Nah, selebihnya kita punya rumus jarak. Nah, yang ini. V0 T diperlambat, Bu, min setengah T kuadrat. Oke, hati-hati di sini. V0 di sini itu bukan V0 yang ini. V0 di sini itu kecepatan awal setelah bergerak selama 60 meter. Setelah berarti bukan 2. Oke, kita mau mencari V, kita punya S, dan kita tidak punya A, kita tidak punya T. Oke, berarti pertama kita harus mencari dulu A-nya. A di sini. Caranya dari data yang diketahui. Oke, untuk mobil A diketahui V awalnya 2, kemudian kecepatan T-nya itu 4. T-nya berapa, Bu? Pas kecepatannya 4. Ini. Nah, dari sini kita dapat A.
Oke, kita punya rumus ini. Awalnya dipercepat. Plus AT. 4 sama dengan V0-nya 2 plus AT-nya 4. Nah, ini 4 dikurangi 2. 2 sama dengan 4A. Kita dapat A-nya itu 1/2. Oke, A-nya dapat. Sekarang kita mencari V0 yang ini. Kita punya V0, kita mau mencari VT, kita punya A, kita punya S. Kita mau mencari VT, kecepatan saat jaraknya 60 meter. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Kecepatan saat S-nya 60 meter. T atau V0 kuadrat sama dengan, atau V0 aksen, dipercepat 2AS. Oke, ini yang kita cari, Bu. V0-nya yang paling awal tadi. 2 kuadrat plus 2,5 dikali S. 60. 4 ditambah 60. Oke, V0 aksennya 64. Akar 64. Atau 8 meter per sekon. Oke, sekarang pertanyaannya, Bu, udah selesai? Belum. Kita belum tahu Ahmad berjalan sejauh 60 meter, ini berapa detik sih? Jadi kita harus menghitung lagi. Menghitung nilai T untuk mencapai 60 meter. Nah, kita menggunakan rumus yang S sama dengan V0T dipercepat plus setengah AT kuadrat. Atau kita bisa juga menghitung VT sama dengan V0 plus AT. Bisa yang ke satu ya, rumusnya lebih mudah. Kenapa, Bu? VT-nya kita tahu segini. Pas di jarak 60 meter, kecepatannya itu V0 aksen. Atau 8 meter per sekon. Nah, ini saat berada di jarak 60 meter. Oke. 8 sama dengan V0. V0-nya yang paling awal tadi. 2. Plus A-nya setengah. Oke, dari sini kita peroleh nilai T-nya. Ini 6 kali 2. 12 sekon. Artinya apa? Misal, waktu bertemu itu adalah T total. Nah, T total ini itu untuk Ahmad digunakan 12 detik untuk dipercepat dan sisanya untuk diperlambat. Gitu. Jadi nanti T untuk memperlambat gerakan, T total dikurang 12. Persamaan berapa ini? Kedua. Begitu. Oke. Tadi T total dikurang 12 sama dengan waktu Ahmad untuk memperlambat. Perlambatan Ahmad. Kita punya persamaan kedua. Sedangkan persamaan kesatunya kita punya E sama dengan 4T.
Oke, ada kata-kata menyusul. Nah, T di sini, T si B atau Baihaqi itu T total ya teman-teman. Oke, jadi menyusul tadi, ada kata-kata menyusul. Dikatakan menyusul itu ketika mereka berada di jarak yang sama. Jarak Ahmad tadi, jarak percepatan ditambah jarak hasil perlambatan. SB. Jarak percepatan kita punya angka 60. Jarak perlambatan V0 aksen dikali T min setengah AT kuadrat sama dengan SB 4T total. Nah, begini. Oke, kita ganti T-nya jadi T total. V0 aksennya kita sudah punya tadi 8. T total dikurang 12. Plus dikali min. Berarti min. Setengah. A-nya tadi setengah. T kuadrat. T total dikurang 12 kuadrat. Sama dengan 4T total. Oke. Nah, di sini agar kita punya bentuk ini, maka di ruas sebelah kanan kita harus menambahkan satu angka. Ibu biar apa? Dibeginikan agar nanti kita bisa memisalkan tujuannya. Coba misalkan dari sekarang. Misal T total dikurang 12 itu adalah X. Jadi kita bisa dapat bentuk ini. 60 ditambah 8X min 1/4X kuadrat sama dengan 4X ditambah sesuatu. Itu maksudnya, agar lebih sederhana. Oke, kembali ke sini. Di sini ada min 12. Artinya di sini harus ditambah min 12 dikali 4. Itu min 48. Nah, jadi di sini harus ditambah 48. Biar apa, Bu? Biar angkanya berubah. Tidak berubah, maaf. Oke, next. Di sini berarti 4X plus 48. Nah, dari sini kita dapat bentuk persamaan kuadrat. Ibu jadikan 1/4X-nya itu positif. Jadi, kita dapat persamaan ini. Dikurang 2A, kemudian dikurangi 12 sama dengan 0. Susah. Agar lebih mudah, semuanya dikalikan 4. Biar tidak ada angka di 0, 1/4X kuadrat kali 4. X kuadrat, kok ini A ya? Maaf, ini X. Min 8X min 48 sama dengan 0. Masih ingat persamaan kuadrat? Rumus diskriminan di matematika. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat persamaan kuadrat bentuknya? X kuadrat min atau plus BX plus C. Oke, kita punya B-nya itu min 8. Jadi min 8. 8 plus minus
B kuadrat. 8 kuadrat. Nah, 4. Min. 4 kali 1 dikali C. Dikali min 48. Bagi 2A. Oke. Ini kalau kita jumlahkan yang sebelah sana itu dapat 192 ditambah 64. Nah, A-nya tadi 1. Ini kalau kita hitung menjadi akar dari 256 atau sama dengan 16. Iya, betul, 16. Jadi 8 plus minus 16 per 2. Ini waktu tidak mungkin negatif. Jadi pasti kita ambil yang positif. 8 ditambah 16 dibagi 2. Atau X-nya itu bernilai 12. Nah, begitu. Artinya apa? Kita bisa tahu di sini. Mereka bertemu itu di T total. Bertemu saat T total. Nah, T totalnya mana? Ini yang kita misalkan. Min 12 sama dengan X. X-nya 12. Jadi kita peroleh nilai T totalnya 24 sekon. Begitu untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, di sini sedikit ya. Artinya mereka bertemu setelah bergerak selama 24 sekon. Kapan? Ini menjawab pertanyaan itu. Ini. Kemudian ada pertanyaan di mana? Nah, kalau ada pertanyaan di mana, kita hitung jaraknya. SB kan tadi V dikali T total ya. 4 dikali 24. Berarti kurang lebih di jarak 96 meter dari posisi mula-mula. Nah, kurang lebih begitu cara pengerjaan yang soalnya analisis grafik. Jadi harus hati-hati ketika membaca grafik, karena grafik ini punya banyak informasi. Oke, ini boleh dicerna lagi ya. Dari awal, intinya adalah ini. Dikatakan menyusul atau bertemu ketika jarak antara dua objek itu sama. Di waktu yang sama. Gitu. Kemudian, analisis grafik juga perlu dipahami lebih lanjut tentang bagaimana merubah grafik dari kecepatan ke percepatan atau dari kecepatan ke jarak, itu juga perlu diperhatikan. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh di kolom komentar. Kemudian, seperti biasa, practice makes perfect. Ibu punya latihan soal di link ini. Jangan lupa dikerjakan. Dan thank you. See you on next video di part 2 bagian B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.